Terus jendelanya digedor. Pas aku teriak, "Siapa sih ini?" Ternyata dia jawab, "Tolong bantu aku." "Hi everyone, welcome back to my channel." Asik, hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Video kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya sama teman-teman di Instastory gue, coba ceritain ke gue pengalaman terhoror yang pernah lo alamin. Pilih sirin. Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Ikut cerita ya Cel. Jadi nenek gue tuh orang pintar, banyak yang datang buat cari wejangan dari dia. Tapi ibu gue udah beda, lebih religius dan modern, gak terlalu percaya yang gitu-gitu deh. Terus gue punya pengalaman horor kan. Gue punya kebiasaan tiap tidur kadang gue tuh suka dikasih mimpi pertanda kayak mau ada bahaya gitu. Terus gue tuh kan suka banget sama diving. Gue udah explore ke beberapa tempat diving di Indonesia. Kali ini gue sama suami gue mau diving di suatu tempat yang cantik dan terkenal banget. Tapi rahasia ya, gue ke hotel yang best buat anak-anak diving dari subuh. Sampai sana jam 8 pagi. Tumben banget nih gue dibolehin check in early. Karena biasanya check in kan jam 2 ya. Tapi yang available kamarnya tuh yang bungalow belakang. Perasaan gue udah mulai gak enak nih. Gue sih gak masalahin itu. Suami gue tuh emang suka diving pagi kan. Gue sukanya diving malam. Karena gue nyampe pagi dan gue habis nyetir, gue ngantuk tuh, tidur kan. Terus di mimpi gue situasinya gue kayak ada di dalam peperangan. Banyak orang yang teriak-teriak dan dikejar-kejar. Tapi gue gak tahu mereka pakai bahasa apa. Banyak orang yang berdarah-darah, ada yang putus kakinya, ada yang jarinya lepas, mukanya berdarah-darah, kehilangan matanya, dan macam-macam. Dan semuanya kayak mau kabur gitu loh. Kayak film zombie apokalips kali ya. Gue lihat juga dari belakang ada sekelompok baju hitam yang ngejar. Gue ikutan lari dan berteriak sampai gue kebangun dan gue sadar gue tuh masih teriak. Seserem itu cuy. Gue bingung kenapa bisa mimpi segini ingetnya. Langsung deh gue pasang murotal apa sih? Oh ngaji, oke. Udah gitu suami gue beres diving siang. Gue ceritakan tentang mimpi gue tadi. Tapi suami gue tuh kayak gak percaya. Abis lunch suami gue gantian tidur. Dan ternyata dia juga ngalamin mimpi yang sama. Dikejar-kejar di peperangan kayak mimpi gue. Sampai nih ya, dia tuh teriak-teriak juga pas lagi tidur. Akhirnya kita gak lanjut nginep di situ dan check out aja. Pas gue ke lobby, tahu nggak yang gue lihat apa? Ya, gue lihat orang yang gue mimpiin itu ada di foto, dipajang di dinding hotel. Mampus, merinding. Persis sama yang ada di mimpi gue. Aduh. Nggak suka nih kayak gini-gini nih. Orang-orangnya, lokasinya tuh sama persis, say. Katanya itu tuh salah satu pahlawan yang terkenal di daerah itu yang berjuang di zaman perang dulu. Dan di dekat hotel ini emang ada kapal bekas perang gitu yang tenggelam. Sumpah gue masih merinding. Nextnya gue harus riset lagi nih, hotel apa yang harus gue inepin. Gue jadi penasaran deh, lo tuh tipe orang yang ngeriset dulu hotelnya, apakah ini ada adegan-adegan spooky, cerita-cerita hantunya, atau lo nggak peduli? Ya udahlah, yang penting enak, yang penting pemandangannya bagus, yang penting deket sama kemana-mana gitu. Lo Tipe orang yang mana? Lo ngeriset dulu tentang hantu-hantuan atau enggak? coba komen dulu di bawah. Temen kantor gue kak, sebut aja namanya Melati, sering banget kerasukan. Bingung nih. Sering tuh menolong orang gitu ya. Atau sering kepleset ya, nggak apa-apa lah ya. Sering numpahin makanan, ini sering kerasukan tuh kayak. Please banget Melati. Suatu hari Melati jatuh sakit dan berujung opname berbulan-bulan. Lama banget. Selama opname, Melati hanya bisa teriak-teriak. The real version of istilah kayak orang kesurupan. Literally itu aja kerjanya. Bingung ya orang kesurupan, tapi di infus tuh bukannya infusnya goyang-goyang. Terus kayak masih dipindahin gitu tuh gimana sih? Gue penasaran, oke? Long story short, akhirnya Melati bisa sembuh setelah diruqyah berkali-kali. Oke, berarti harusnya nggak usah ke rumah sakit ya kalau kayak gitu. Setelah sembuh, Melati cerita sama aku, katanya aku nggak sadar apa yang terjadi kemarin-kemarin. Yang aku inget tuh cuman jatuh dari tangga kantor karena
ngeliat sosok raksasa mengerikan. Setelah itu aku dibawa ke tengah laut berhari-hari, tempat yang paling aku takutin. Jadi selama ini kita ngeliat Melati teriak-teriak di RS itu karena dia dikasih mimpi digeret ke tengah laut. Jangan senang dulu, itu semua baru awal kejadian Melati digangguin. Pernah nih ya, sekali waktu jam 9 malam Melati datang ke rumah aku nangis-nangis dan ngomong, aku nggak bersalah, setan itu yang ngerasuk ke aku. Terus sadar pas lihat tangan aku berdarah-darah. Dia juga bilang bukan aku yang bunuh Mr. X, salah satu teman kami. Gue bingung gitu ya, lu udah nggak masuk berbulan-bulan tapi kagak dipecat deh. Bisa gitu, ini yang punya kali ya perusahaannya si Melati ini. Aku bingung banget sumpah. Hah? Bunuh Mr. X gimana? Iya, terus dia nangis sejadi-jadinya sampai lemes terus bilang, ayo temenin aku ke rumah Mr. X. Kurang lebih rumah itu 100 meter dari rumahku. Oh deket ya. Kebayangkan sepanjang jalan gue cuman komat kamit berdoa. Lu juga sih cuma berdua doang sama orang keserupan. Kadang-kadang sih lo suka uji nyali ya. Sesampainya kami di rumah Mr. X cuma kebingungan nanya kenapa. I'm okay kok Melati, no need to worry. Aku nggak tahu kenapa Melati nangis sejadi-jadinya. Esok harinya Mr. X ini nyamperin gue dan cerita, sebelum aku dan Melati datang, Melati sempet ke rumah Mr. X. Tapi karena mendengar suara Melati yang aneh, omongannya nggak seperti biasa, Mr. X nggak bukain pintunya. Kebayang nggak sih kalau Mr. X buka, apa kejadian pembunuhan seperti yang dibilang Melati itu terjadi? Menurut lo gimana guys? Coba komen. Aku pernah nih kak, waktu pas SMK, di tahun kira-kira 2015an lagi ngetren tuh kan, fotograf ala-ala model. Nah, aku sama temanku ke bekas rumah sakit kosong saat zaman Belanda. Ini model apa ya gue tanya? Bingung banget. Di situ tuh rimbun dan gayanya vintage banget. Oh, gue tahu kayak zaman-zaman foto vintage di Museum Fathahillah gitu ya. Ya nggak sih? Bener gitu? Nah, kita foto-foto di lantai bawah kan yang nuansa ijo-ijo. Pas udah bosan, temanku minta ke lantai 2 karena gayanya ini lebih vintage katanya. Terus ada bapak-bapak bilang, "Jangan ke atas, Nduk. Ini mau maghrib. Hati-hati nanti penunggunya ngikut." Tapi aku dan temanku nggak menghiraukan karena aku pikir kan ya elah, cuma bentar doang gitu. Pas kita udah puas foto-foto di lantai 2, pulang dong ke rumah masing-masing. Tahu nggak apa yang terjadi malam harinya? Aku diikutin pocong. Gila, aku ketindihan kak. Aku jam 2 malam ditindih pocong tepat di atas badanku. Aku melihat wajah pocongnya yang tidur di atas. Tatap-tatapan sama pocong yang wajahnya udah hancur. Males nih. Kayak gini nih. Baunya jangan ditanya, bau banget. Ih, itu kayak melekat gak sih tuh baunya? Tapi aku tuh nggak bisa gerak kan ya. Yang bisa gerak tuh cuma pergelangan tangan aja. Aku berdoa dalam hati terus tanpa henti. Dan untungnya tanganku ada HP Nokia. Aku inget di mana kontak bapakku berada. Udah hafalkan ya secara keypad. Aku telepon bapak dan bapak ke kamar melihat aku yang terdiam tidur dengan mata melotot. Tahu nggak kak kejadian selanjutnya apa? Tiba-tiba horden kamarku kebuka sendiri dong. Bapak sampai kaget dan nyebut. Terus disenterin tuh pakai HP-nya. Takutnya ada orang jahat. Tapi pas dilihat tuh nggak ada siapa-siapa. Bapakku buru-buru bangunin aku dan lari keluar nengokin di samping kamarku ada siapa. Ternyata juga nggak ada siapa-siapa. Sumpah aku takut banget. Sejak itu aku nggak berani tidur sendirian dan main ke tempat angker. Aku kak pernah didatengin tetangga aku yang meninggal siang jam 12. Tapi jam 5 pagi subuh sebelum dia meninggal dia ngeliatin wajahnya penuh darah di depan rumah. Ih gak suka. Itu tuh maksudnya tuh gimana sih? Dan ternyata siang-siang dapat kabar dia kecelakaan motor. Maksudnya gue tuh yang gue bingungin gitu ya, itu kan belum kejadian pagi-pagi subuh, meninggalnya kan siang gitu. Tapi kenapa lu bisa lihat? Ini kejadian horor beberapa bulan lalu. Jadi aku lagi main ke kafenya omku. Di samping kafe itu ada rumah yang biasanya emang buat om bule aku istirahat sementara, bukan rumah tinggal ya. Waktu itu lagi maghrib, aku sampai sana langsung menuju rumah mau sholat. Pas aku buka pintu masuk, aku salam dong, assalamualaikum. Terus ada yang jawab anak kecil, waalaikumsalam. Aku langsung mikir kalau itu anaknya om. Aku panggil dia, Dek, di mana dek? Halo.
Dek. Tapi sepi, nggak ada jawaban. Aku mau buka pintu kamarnya, nggak jadi. Terus tiba-tiba langsung merinding. Aku panggil lagi kan. Dek, sini Dek. Udah sholat belum? Masih hening aja. Nggak lama kemudian suamiku masuk. Aku tanya, Mas, Dek Vira kemana? Suamiku jawab, lah kan lagi pergi sama Om Andi ke Semarang. Aduh, aku langsung nge-freeze. Terus yang jawab salam aku itu siapa? Nih, yang kayak gini-gini nih energinya banyak banget ya. Bisa ngejawab, bisa nampakin diri. Lu dapetin energi tuh dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Coba-coba komen. Waktu masih pacaran sama suami, aku nginep di rumah dia kan. Tapi aku bobonya sama ibu mertua. Pas malam-malam, aku lihat ibu mertua nonton TV terus lari-lari ke lantai 2. Aku kejar karena takut dia jatuh kan sambil teriak, "Tante pelan-pelan, gak usah lari, emangnya ada apa?" Tapi dia tetap lari ke atas. Dan untungnya aku gak nyusul tuh ke atas. Selisih 2 detik, ibu mertua masuk ke rumah yang katanya abis main sama tetangga. Aduh, tadi siapa dong? Hari kedua, aku tidur sendiri karena ibu mertua pengen tidur di luar. Tengah malam aku kebangun karena kipasnya mati-mati sendiri kan. Tapi karena kejadian-kejadian itu, aku sekarang jadi berani kak. Padahal tadinya jembet banget, takut mungkin kali ya. Ya udah sekian, terima gaji. Takut banget, aku tuh salah baca. Lagi itu aku kontrol kehamilan masuk bulan ke-7. Aku ke toilet rumah sakit. Toiletnya tuh bagus kayak di mall. Ada 6 toilet yang berjajar. Aku cari toilet jongkok kan WC-nya. Aku bukain dulu tuh satu-satu untuk cari yang jongkok yang paling ujung. Dan semua toilet itu kosong. Aku sendiri. Aku lagi BAK, tiba-tiba BAK Buang air kecil. Oke. Tiba-tiba ada suara mbak-mbak nangis. Aku pikir mungkin itu ada orang yang masuk ke toilet. Tiba-tiba suaranya melengking di telinga, nangis terus ketawa. Ih gila, udah nangis ketawa. Aku langsung keluar toilet, tetep gak ada orang. Aku jalan setengah lari sampai diliatin orang karena posisinya kan aku lagi hamil ya. Terus jalan cepet banget. Aku langsung temuin suami dan kata dia muka aku tuh pucet banget. Pas aku ceritain ke mbakku yang kerja di rumah sakit itu, ternyata emang toilet itu angker. Anak mbakku juga pernah lihat Kunti. Dan kalau diajak ke rumah sakit, aku gak pernah mau ke toilet itu. Gue sih mendingan pindah rumah sakit cuy. Lo pikir tuh setan nggak bisa jalan-jalan? Lo pikir kalau lo lagi dirawat di situ dia nggak bakalan Hai manis. Ih, ogah, pindah say. Ini cerita waktu aku masih SMP. Jadi dulunya tuh aku pernah dimasukin pesantren. Nah kalau di pesantren kan nggak boleh bawa handphone. Kali ini aku bawa dan waktu itu jam 12 malam aku buka HP buat chatan sama teman-teman gitu. Tiba-tiba jendela aku digedor. Aku pikir ada santri yang usil kan. Pas keluar aku lihat nggak ada siapa-siapa. Ya udah, akhirnya aku balik ke kamar lagi. Terus jendelanya digedor. Pas aku teriak, "Siapa sih ini?" Ternyata dia jawab, Tolong bantu aku. suara cewek tapi kayak sedih gitu. Di situ aku langsung merinding dan besoknya ternyata ada tetangga yang gantung diri. Langsung aku ke sana dan gedor jendelaku. Dan yang gedor jendela aku tuh ada di situ sambil aku tunjuk mayat itu. Kebetulan Kak Rech, gue agak risih nih sama dunia perkuntian dimana demen banget nempel ke suami. Bentar. Ini Kunti yang mana dulu nih? Kunti yang suka jalan-jalan di area kota? apa Kunti yang suka mangkal di Gang Doli? Anyway, gue tuh bisa lihat dan komunikasi sama mereka. Widih, mungkin agak lucu sih ceritanya. Cuma ada salah satu Kunti namanya Kusnani. Wih, akrab banget ya sama Mbak Kus. Yang naksir berat sama suami setiap suami berangkat atau pulang kerja. Pasti ada di belakang jok motornya, dia selalu ikut. Dan dia nggak pernah gue tanya, karena kenapa deket sama laki gue. Dia bilang, laki gue tuh keren, kayak anak motor, cocoknya sama dia, bukan sama gue. Lo yakin gak nih si Kusnani punya TikTok apa enggak nih? By the way, laki gue emang demen pakai motor gede. Ini dari awal kita nikah sampai pindah rumah, sampai sekarang gue punya
punya anak dia masih terus kayak gitu, Kak. Nggak cuma dia aja sih, kayaknya laki gue juga di mana-mana demen tuh ditempelin kunti, kayak emang muka dia ideal buat para kunti kali ya. Gue nggak ngerti gitu ya. Misalnya ditanya nih, laki lo nih kalau lagi mau kerja ditanya sama HRD-nya, Coba jelaskan kelebihan Anda. kelebihan saya disukain oleh para kuntilanak gitu kan, kayak aduh, gue lagi sama kakak gue kan di kamar posisinya nih. Terus gue ketiduran tuh. Tengah malam gue inget, jam 12:30 malam gue kebangun mau pipis. Terus gue nengok ke kakak gue. Dia lagi melototin gue sambil dengak. Bener-bener melotot gitu kan. Pas gue selesai ke kamar mandi, gue masuk ke kamar gue dan gue lupa masih ada kakak gue apa enggak. Gue nggak inget sama sekali ya. Biasa tuh kalau kayak masih ngantuk-ngantuk gitu kali ya. Pas paginya gue bilang sama kakak gue, semalam lu ngapain ngeliatin gue, serem banget tuh sampai melotot gitu, hah? Dan lo tahu kata kakak gue, apaan sih, orang semalam aja gue udah pindah kamar dari jam 9 malam. Ih, gue paling gak suka lo kalau misalnya ada hantu atau setan atau genderuwo atau apapun ya yang berubah wujud gitu jadi orang-orang terdekat. Bisa nggak sih ya? Kalau dia jadi setan tuh gak usah pakai muka dua, ya kan? Udah lu aja, jadi kunti-kunti aja, pocong-pocong aja. Gitu, jangan mewujudkan diri lo sebagai orang-orang yang dikenal sama manusia. Beberapa tahun lalu di rumahku sedang ada persiapan untuk upacara adat Caru, ritual membersihkan tanah pekarangan di Bali. Kami sekeluarga sibuk membuat sesaji dan juga masak untuk tamu yang akan datang. Malam jam 11 aku mendadak merasa sangat ngantuk dan tertidur di kamar orang tuaku. Kemudian mendadak aja nih aku terbangun seperti ada yang membangunkan. Ketika sudah sadar betul, jam menunjukkan jam 2 malam. Di depanku, aku melihat sosok yang aneh. Lagi berdiri, bergerak-gerak pelan di depan cermin. Gemuk, kepalanya besar dan berambut panjang hingga ke lantai. Kedua tangannya memiliki kuku-kuku panjang, sibuk memainkan rambutnya yang lebat dan panjang. Entah dari mana aku mendapat keberanian. Aku malah meneriakinya, "Hey!" Lalu sosok itu seolah-olah kaget karena tahu aku memergokinya. Dia berlari keluar dan hilang gitu aja. Sebenarnya nih kalau kita ketemu sama setan, Sebenarnya harus gimana sih? A. Mesti pura-pura kabur takut. B. Udah ditegur aja. Oi. 3. Pura-pura pingsan. Coba kalau teman-teman nih yang tahu gimana, coba komen di bawah A, B, C atau punya jawaban lain, silahkan komen di bawah. Ini baru kejadian tadi malam, Kak. Aku punya om yang bekerja sebagai driver ojol mobil. Dia nariknya dari jam 6 sampai jam 12 malam. Oke. Tadi malam sekitar jam 10 dia terima orderan. Yang order ternyata perempuan. Sekilas nggak ada yang aneh. Bajunya juga biasa, kemeja, motif, dan celana panjang. FYI, pamanku ini punya kebiasaan sambil nyetir juga sambil zikir dan baca ayat kursi. Pelan sih. Tapi katanya tiba-tiba si cewek penumpang negor dengan suara lembut, "Pak, kok baca-baca sih? Saya jadi panas nih." Dek, omku kaget. Padahal dari tadi mbaknya tuh nggak ngomong sama sekali sampai dikira dia tuh lagi tidur kan. Tapi om bilang mungkin dia non muslim makanya dikira risih. Lalu biar nggak sepi dia nyalain radio. Tapi dari radio juga keluar lagu semacam jazz jadul yang dia tuh nggak pernah denger kan. Dan pembawa radionya tuh kayak suara jadul gitu. Gua tahu nih kayak suara-suara, "Pemirsa, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya." Gitu kali ya. Pas sudah hampir sampai, daerahnya sepi dan di jalan gede. Tapi nggak ada rumah. Si om meminggirkan mobil, lalu omku mempersilahkan mbak itu kalau sudah sampai. Ternyata si mbak itu udah nggak ada dong, ngilang gitu aja. Dari situ omku langsung putar balik dan ngebut ke arah pulang rumahnya. Paginya om ngecek riwayat perjalanan di aplikasi. Histori perjalanan tadi malam sama sekali nggak ada di aplikasi. halau. Dak dikduk nggak tuh omnya? Jadi ini tuh kayak ceritanya papaku dulu kan pernah jadi sopir angkot. Kalau berangkat itu pagi jam 3 kan, buat orang-orang tukang sayur gitu. Abis itu, waktu dia ngelewatin ada jalan gitu, dia kayak kiri-kiri gitu kan. Terus penumpang yang bilang, "Papa jalan aja, nggak ada orang, nggak ada orang." Loh, tunggu bu, itu ada di belakang nggak ada pak, ayo pak jalan aja. Itu belakang tuh ibu
ibu udah histeris gitu. Pas sampai pasar bilang, emang bisa suka ada pak yang suka gangguin, dia tuh kayak kuburan lama gitu. Dia merinding cuy. Kenapa ya mereka suka ngeganggu gitu? Nah iya kan driver. Iya, kayak udah dijadiin target gitu. Tapi gue tanya lo sebenarnya lebih takut sama manusia sama takut sama setan? Gue sih jujur kalau cuma Ya nggak cuman sih. Ntar gue digangguin lagi. kalau dikasih lihat-lihat gitu tuh kayaknya nggak semenakutkan lo ditusuk dari belakang nggak lo? Lanjut. Tanteku beberapa tahun lalu punya kos-kosan baru sebulan jadi dan udah ada 5 orang yang tinggal. Ternyata mereka kena gangguan makhluk astral. Seperti ada ketukan pintu malam-malam, barang bergerak sendiri, dan ada yang lihat sosok Miss K lewat depan kamarnya. Tanteku akhirnya panggil orang pintar. Keluargaku pun datang saat proses pembersihan. Saat itu aku juga datang dan ada kejadian yang bikin aku merinding. Sebelum pembersihan itu tiba-tiba aku merasa ada yang mencakar kakiku. Padahal nggak ada kucing atau binatang apapun yang ada di dalam ruang tengah kosan. Setelah dilihat ada goresan yang cukup besar di kakiku sampai merah. Lalu sepupuku tiba-tiba teriak kaget sambil menutup telinga. Karena tiba-tiba ada perempuan yang teriak kencang di kupingnya. Aku masih bingung kenapa kata orang pintarnya tuh ini tuh ulah salah satu jin yang dikirim oleh pesaing kos-kosan tanteku. Jadi hantu-hantu kosan itu tuh sebenarnya dikirim oleh orang sekitar yang merasa tersaingi karena kosan tante. Oke guys, itu dia tadi Cutime cerita horor. Next time Cutime-nya tentang apa ya? Coba dong teman-teman kasih komen, kasih ide juga. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin nih loncengnya biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye bye.